Shalom. Hari ini saya bicara tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bisa melihat jauh ke depan, di mana sesuatu yang belum kelihatan namun bisa dilihat oleh iman. Iman bukanlah suatu kenyataan, tapi iman adalah bukti. Jadi bukti. Kenyataan akan bisa berubah-berubah. Cuaca bisa berubah, sebentar panas, sebentar hujan. Tapi iman itu suatu bukti. Misalnya kalau saya menempati rumah ini, kenyataan saya tinggal di sini, tapi apakah bukti itu rumah saya? Tidak, karena saya tidak punya bukti sertifikat bahwa ini rumah saya. Tapi saya melihat dengan iman bahwa saya akan beli rumah ini. Buktinya apa? Buktinya iman. Karena iman bisa melihat ke depan. Saya percaya bahwa iman akan bisa terjadi, menjadi kenyataan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita lihat Bapak Abraham yang menerima janji Tuhan untuk mendapatkan seorang anak keturunan. Pada waktu itu dia berumur 75 tahun. Tapi realisasinya sampai umur 100 tahun. Jadi nunggu selama 25 tahun Abraham baru bisa menggenapi janji Tuhan itu. Menanti dengan sabar, menanti janji Tuhan dengan sabar. Tapi Abraham mempunyai keyakinan dia pasti akan mendapatkan keturunan. Dan akhirnya lahirlah Ishak. Ishak lahir dan Abraham senang sekali mendapatkan anak sehingga dia bergaul karib dengan anaknya. Selama 15 tahun dia melupakan Tuhan, melupakan hubungannya dengan Tuhan selama 15 tahun karena Ishak itu sudah menjadi pribadi yang menghalang-halangi untuk berhubungan dengan Allah, maka Allah itu cemburu. Allah cemburu dan Tuhan ngomong Abraham diuji imannya. Kita baca dari Kejadian 22 ayat 1 dan seterusnya. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman padanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran dan dari salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Abraham mengalami pergaulan yang akrab dengan Ishak sehingga Tuhan ingin dipersembahkan untuk menguji Abraham sampai di mana dia kesetiaannya sama Allah. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelananya keledai dan memanggil dua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada dua bujangnya,
tinggallah di sini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, dan aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kalau Abraham mempersembahkan korban, Ishak sebagai korban, seharusnya dia nggak berkata kami, tapi aku akan kembali, karena Ishaknya sudah mati menjadi korban. Tapi Abraham bisa melihat bahwa Tuhan pasti menyediakan sebagai pengganti korban, sebagai korban, sebagai ganti anaknya, sehingga dia berkata, kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Kita lihat bahwa umur Ishak sekitar 15 tahun. Karena apa? Karena dia bisa memanggul kayu yang dipersiapkan untuk membakar dia, untuk menjadi bahan bakarnya. Lalu demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, kepada ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu?" Apa jawab Abraham kepada anaknya? Kalau Abraham menjawab, "Kamulah yang menjadi korban. Kamulah yang jadikan korban bakaran itu." Kira-kira waktu itu kalau si Ishak mendengar kabar itu, dia akan lari, dia akan tendang ayahnya yang umur 115 tahun, dia akan lari karena dia mau dibunuh. Tapi Abraham nggak demikian. Abraham nggak demikian. Sesudah itu Abraham mengulurkan sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah, di atas kayunya. Ishak yang menjadi korban, dia tidak berontak, dia menurut saja kemauan ayahnya. Kalau Ishak tahu bahwa dia yang menjadi korban, dia nggak akan mau pergi. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu untuk yang tunggal itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang di belakang, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran menggantikan anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau yang berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat.
karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikianlah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betsheba, dan Abraham tinggal di Betsheba.